Ya, batur gebungan. Seorang sopir truk menjadi korban pemukulan sekelompok warga yang tengah mengantar jenazah. Aksi main hakim sendiri ini viral di media sosial. Peristiwa pemukulan yang dialami sopir truk ini terjadi di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Aksi main hakim sendiri ini terjadi diduga karena rombongan pengantar jenazah yang melintas merasa terhalang hingga menyebabkan jalannya terhambat. Nampak beberapa orang sampai menaiki truk untuk memukuli sang sopir. Bahkan ada warga yang mencoba menendang wajahnya. Sang sopir pun hanya bisa melindungi dirinya dengan menutup wajah menggunakan tagan. Melanda sebuah gudang barang bekas di Jalan Kiai Mojo, Batu Rono, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Lokasi kebakaran yang berada di tengah permukiman padat penduduk ini menyebabkan 12 rumah warga terdampak. Api berkobar cukup hebat karena material yang mudah terbakar berupa alat industri, plastik, besi hingga kayu. Untuk memadamkan api dikerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 water cannon. Petugas juga sempat mengalami kesulitan mencapai lokasi karena gapura gang yang pendek, sehingga petugas pun terpaksa membongkarnya. Hingga berita ini diturunkan, belum dapat dipastikan sumber api membakar gudang. Diperkirakan api disebabkan karena suhu tinggi. Warga yang terdampak kini mengungsi di 2 posko yang disediakan BPBD Solo. Tempatnya Yus, pabriknya Yus. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Kebakaran diduga berasal dari gudang rosok yang berada di kampung tersebut. Kebakaran terjadi di permukiman padat di Kampung Joyo Sudiran, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Puluhan warga yang didominasi lansia dan anak-anak tampak bergegas meninggalkan rumah mereka dengan membawa dokumen-dokumen penting dan sepeda motor hingga tabung gas melon. Api diduga berasal dari sebuah gudang rosok di tengah permukiman. Besarnya api melahap 10 rumah yang berdekatan dengan gudang tersebut. Belasan unit pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dari berbagai arah. Petugas sempat kesulitan karena kebakaran terjadi di gang sempit. Petugas juga dibantu para relawan dan petugas Linmas untuk mengarahkan warga menjauh dari lokasi. Pabriknya Yus. Selamat pagi pemirsa, tetap waspada ketika meninggalkan rumah, cek kompor gas, kemudian juga cek aliran listrik. Jangan sampai 2 informasi yang tadi kita lihat begitu ada kebakaran, ini juga menimpa Anda karena kita kurang waspada begitu. Tapi ngomong-ngomong nih, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Sama baiknya, sama segarnya seperti jumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Saya Agus Hardiansyah, inilah obrolan pagi selengkapnya. Sarapan informasi pagi Anda. Pemirsa, jasad wanita dalam kondisi nyaris membusuk di eks penangkaran buaya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur akhirnya terungkap. Jasad yang diketahui berinisial SF berusia 34 tahun ini ternyata dibunuh oleh tetangganya sendiri. Penemuan mayat wanita dalam kondisi membusuk di bekas penangkaran buaya Mayang Manggurai sempat menggemparkan warga di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Setelah diselidiki polisi, identitas korban akhirnya terkuak. Korban berinisial SF ternyata dibunuh oleh tetangganya sendiri. Polisi pun bertindak cepat menangkap pelaku, sehingga motif pembunuhan terungkap lantaran pelaku tersinggung ditegur korban untuk tidak mabuk-mabukan. Pelaku yang dipengaruhi alkohol dan emosi langsung menghabisi nyawa korban. Saat mengetahui korban sudah tak bernyawa, pelaku lantas membawa jasad korban dengan motor dan dibuang di tepi kolam bekas penangkaran buaya Mayang Manggurai. Untuk sementara motif masih kita dalami, namun
pengakuan dari para tersangka ini yang bersangkutan dalam keadaan mabuk dan yang bersangkutan sempat ditegur oleh si korban ini bahwa janganlah mabuk di sini karena meresahkan. Yang bersangkutan mungkin karena temperamen dan kemudian di bawah pengaruh alkohol, mungkin dia tersulut emosi dan akhirnya dia melakukan tindakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Oke, kalau tadi ada temuan jasad di penangkaran buaya, pemirsa, berikutnya ini ada warga desa Rekih Daya, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar yang juga geger dengan penemuan kerangka manusia di dalam drum yang sempat dicor di Sungai Jurong Ibo. Warga menemukan kerangka manusia saat hendak mengambil air di sungai. Saat ditemukan dan membuka drum, warga terkejut melihat tulang belulang manusia di dalamnya. Pasalnya, keberadaan drum ini sudah ada sejak tahun 2013 di Sungai Jurong Ibo. Tim dari identifikasi Polres Indrapuri menemukan baju olahraga bernomor 13 dan celana berwarna hitam milik korban. Kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan mengimbau warga untuk melaporkan bila ada yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri korban. Celana si ini yang korban itu ya. Awalnya nggak curiga, maksudnya ini mungkin belum biasa. Begitu udah terkopek, nampak pakaian, nampak baju. Jadi kami coba masukkan tangan ke dalam, begitu kami tarik, oh ternyata nih kerangka apa gitu. Pasti kami belum bisa memastikan karena kami kan masih menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit. Tapi dari beberapa keterangan yang dihimpun dari masyarakat, ada yang bilang drum tersebut di TKP sudah ada sejak tahun 2011, ada juga yang bilang 2000. Kaget itu pasti warga ya, karena ternyata drum sudah ada di lokasi sejak tahun 2013. 10 tahun berselang ada di lokasi, namun baru terungkap sekarang kalau ternyata drum itu isinya ada kerangka jenazah ya. Kita tunggu nanti hasil investigasi kepolisian apakah kemudian akan teridentifikasi siapa kira-kira korbannya begitu ya. Kita ke informasi lain dulu pemirsa ini. Ada seorang anak yang tega menusuk orang tuanya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Tipar, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan tetangga, korban penusukan keluar rumah dalam kondisi bersimbah darah. Melihat kejadian ini, warga pun langsung membawa korban untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saat itu para tetangga belum tahu pasti penyebab kejadian. Belakangan diketahui pelaku penusukan adalah anaknya sendiri. Penyebab pertikaian adalah persoalan harta yang memicu perdebatan antar anak dan bapak. Hingga berujung sang bapak mendapatkan luka tusuk dari pisau dapur dari sang anak. Akibat perbuatan yang sang anak disangkakan pasal 351 ayat 3 dan hukumannya kurang lebih 5 tahun. Awalnya bapak dengan anak ini mau ngobrol lah ya, mau mediasi, mau ngobrol bersama, diskusi. Akan tetapi di tengah perjalanannya ternyata ada luapan emosi lah, sehingga memicu adanya penusukan tersebut. Persoalannya apa? Intinya masalah harta keluarga. Pembagian harta? Bukan, jadi ada beberapa harta keluarga yang dari bapaknya ini mau dijual sehingga tanpa konfirmasi dengan anaknya, sehingga anaknya menanyakan kenapa, ya kan, kenapa harus dijual gitu. Dari situlah timbul perdebatan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, dikenal introvert, sering mengurung diri di dalam kamar dan bermain game online. Ini ada seorang remaja yang ditemukan tewas mengenaskan di lapangan rusun Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Polisi tengah mengidentifikasi kondisi karena ada dugaan bahwa ia bunuh diri. Remaja berusia 15 tahun dan dikenal tertutup ini ditemukan terkapar di lapangan rusun Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya dan warga rusun. Saat dicek ke kamar pintu, kamar korban dalam keadaan terkunci. Padahal dalam kesehariannya korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan keluarga maupun rekan. Setiap pulang sekolah korban juga selalu mengurung diri di dalam kamar dan mengunci pintu.
Tak hanya itu, korban juga dikenal lebih suka menghabiskan waktu di dalam kamar untuk bermain game online. Polisi belum mengetahui motivasi dari aksi tersebut dan tengah melakukan penyelidikan mendalam. Indikasinya bahwa sejauh ini korban melakukan bunuh diri. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan orang tua, korban lebih sering menyendiri di dalam kamar bermain game dengan gadgetnya, dengan komputernya. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah juga bahwa pribadi dari korban ini menyendiri, lebih kepada menyendiri, baik pergaulan di sekolahnya tetapi lebih sering. Sementara itu, aparat Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan mengungkap jaringan prostitusi online yang menawarkan jasa kencan remaja perempuan berusia 13 tahun di sebuah wisma. Polisi juga menangkap 3 remaja yang diduga berperan sebagai muncikari. 2 remaja pria dan 1 remaja wanita yang diduga muncikari ini menawarkan tarif sebesar Rp200.000 sekali kencan. Aparat Resmo Polsek Panakukang yang menerima laporan dari orang tua korban bahwa anaknya dibawa oleh orang tidak dikenal ke salah satu wisma di sekitar Jalan Todopuli pun ini langsung bergerak menuju lokasi dan mendapati keempat remaja tengah berada di dalam sebuah kamar menunggu pesanan dari pria hidung belang. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita 2 buah ponsel milik terduga pelaku yang digunakan untuk bertransaksi serta memberikan layanan seks melalui media sosial. Anggota lapangan dari Polsek Panakukang melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui apakah benar tidaknya peristiwa tersebut. Dengan adanya itu, orang tua korban mendapatkan informasi bahwa anaknya itu berada di seputaran Todopuli di suatu wisma, sehingga di backup oleh unit lapangan untuk mencegah terjadinya perselisihan atau keributan, sehingga di backup oleh anggota polsek, sehingga di tempat tersebut betul ditemukan anak korban yang berumur 13 tahun itu bersama dengan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di suatu kamar di suatu wisma di bilangan Jalan Todopuli. Miris karena di era sekarang usia belasan tahun bahkan sudah terjerat di pusara prostitusi ya. Medianya juga cukup mudah didapatkan karena biasanya didapati melalui daring atau online gitu ya. Berikutnya pemirsa, ini ada 4 siswi Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban perundungan oleh sejumlah pelajar. Bahkan 2 korban kini mengalami trauma berat dan luka-luka. Aksi perundungan ini viral di media sosial di mana korban berinisial N dan M mendapat perlakuan kasar dari sejumlah pemuda. Perlakuan kasar ini belakangan diketahui terjadi karena awalnya pelaku tidak terima ditegur oleh para korban soal kendaraan yang terlalu kencang. 25 pemuda kemudian membuat janji temu. 4 siswi ini kemudian di tempat sepi di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Namun bukannya damai, para korban justru dianiaya pelaku. Kini para korban pun mengalami luka dan trauma berat, bahkan aktivitas sekolah pun hanya bisa mereka lakukan dari rumah. Kejadian ini pun kini telah dilaporkan para korban melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Bekasi. Kejadian awalnya anaknya itu hanya menegur karena teman-temannya yang melakukan pemukulan itu bawa motor kenceng. Anak-anak hanya menegur jangan bawa motor terlalu kenceng. Tapi si anak yang melakukan pemukulan tidak terima. Waktu itu sekitar 25 orang yang ikut ke sana. Kalau mereka hanya 4 orang, tapi yang 2 orang tidak dipukul, yang 2 orang dipukul. Sudah diproses dan kita hari ini akan melakukan visum ke RSUD Kabupaten Bekasi. Trauma berat kayaknya Pak, karena dengan kejadian ini anak-anak merasa takut. Perlu pendampingan psikolog kayaknya, karena aktivitas sekolah sekarang sementara di rumah.
Ya, sebelumnya Forum Serikat Guru Indonesia mengungkap bahwa telah terjadi sebanyak 23 kasus perundungan di satuan pendidikan dalam kurun waktu Januari hingga September 2023 gitu ya. Kalau misalnya kita lihat datanya nih pemirsa, ini dari sumber Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGI, ada 23 kasus perundungan di satuan pendidikan selama periode Januari hingga September 2023. Dari total puluhan kasus tersebut, ini ternyata sudah memakan 2 korban jiwa. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan sebarannya nih ya pemirsa, 50% kasus ini terjadi di jenjang sekolah menengah pertama, kemudian 23%-nya terjadi di lingkungan atau jenjang sekolah dasar, dan 13,5% kasus terjadi di jenjang SMA, 13,5% lainnya juga terjadi di kasus di jenjang SMK, begitu ya. Sementara itu nih pemirsa, menanggapi maraknya tindak perundungan, Ketua KPAI ini kemudian menyampaikan begitu ya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan para korban ini dihimbau untuk berani angkat bicara. Himbauan ini lantang disuarakan lantaran kasus cukup banyak gitu ya, kasus yang terjadi karena korban kerap kali takut untuk menceritakan perlakuan kasar yang ia alami. Salah satu masalah yang sulit teridentifikasi dari tindak perundungan adalah para korban yang enggan menceritakan kejadian yang menimpanya. Faktornya banyak, mulai dari rasa malu hingga takut dan terancam oleh keadaan. Oleh karenanya guru maupun orang tua diharapkan bisa memberi ruang komunikasi bagi anak, khususnya bagi mereka korban perundungan. Anak korban bully seringkali tidak mau bicara. Bahkan untuk bicara pun dia rasanya malu dan rendah. Rasanya rendah dirinya itu luar biasa. Karena apa? Dia ya tujuan bully kan sebetulnya untuk merendahkan harga diri. Jangan diam setelah ada informasi seperti ini. Sebagai orang tua, sebagai guru, mari lakukan langkah-langkah komunikasi. Siapa? Bagaimana? Apa yang kamu rasa? Oke, kemana laporannya? Ada cukup banyak ya, termasuk juga bisa melakukan laporan kepada pihak berwajib, kepada kepolisian jika memang ini diperlukan begitu ya. Kita ke informasi lain pemirsa, ini ada jembatan yang sedang dibangun di jalan, kemudian ditarik begitu di kawasan Jati Reja Cikarang ambruk akibat tertimpa material bangunan, kemudian 2 pekerja terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman kamera warga, tampak konstruksi jembatan penghubung kawasan industri Jababeka dengan kawasan baru di Cikarang Timur ambruk. Jembatan yang sedang dibangun di Jalan Citarik, Desa Jatireja, Cikarang Timur, Bekasi ini sempat membuat heboh warga lantaran suaranya yang keras dan terjadi dengan cepat. Akibatnya 2 pekerja mengalami luka-luka karena tertimpa material. Belum diketahui penyebab pasti jembatan ambruk, sementara pengerjaan jembatan dihentikan dan dipasangi garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, untuk pemirsa yang ingin coba kita update dan mengetahui penyebab ambruknya jembatan Jababeka Bekasi ini, kita segera terhubung dengan reporter Rio Abadi dan juru kamera Muhammad Rizky di lokasi. Rio, bagaimana kondisi jembatan saat ini dan apa sebetulnya penyebab jembatan roboh? Apakah sudah ada informasi, Rio? Selamat pagi Agung, memang seperti yang Anda katakan bahwa kondisi jembatan yang ambruk di kawasan Desa Citarik yang tidak jauh sebenarnya dari Jalan Raya Citarik, Desa Jatireja, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ini memang sudah ditutup dengan garis polisi sehingga memang tidak ada yang diperbolehkan untuk mendekat ke lokasi. Dan memang kalau bisa Anda melihat visual yang ada di belakang saya merupakan jembatan yang ambruk dan lokasi kami tidak jauh dari jembatan yang ambruk tersebut, dan juru kamera kami Muhammad Rizky juga akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana sebenarnya dugaan penyebab ambruknya jembatan ini. Karena memang dugaan sementara Agung adalah akibat penopang ataupun penyangga jembatan yang dinilai tidak kuat menyangga beban kontur ataupun konstruksi yang ada di atasnya ini. Nah, memang kalau kita melihat sebenarnya ada 2
konstruksi ataupun struktur jembatan yang sedang dibangun. Ada yang di sebelah kiri dan yang paling dekat di posisi kami saat ini adalah yang berada di sebelah kanan. Dan yang ambruk adalah salah satunya, yaitu yang ada di sebelah kanan, yang saat ini kalau bisa Anda lihat visualnya sudah tertutup dengan terpal berwarna biru dan juga sudah dibatasi dengan garis polisi. Nah, kalau saya boleh menggambarkan posisi ataupun titik kami berada saat ini, sebenarnya berada kurang lebih 5 km dari kawasan Jababeka Agung, karena memang jembatan ini dibangun untuk menghubungkan kawasan industri Jababeka dengan kawasan industri existing yang berada di kawasan Cikarang Timur. Nah, namun dalam pembangunannya, meskipun baru dibangun, ini kedua belah konstruksi jalan jembatan ini memang justru salah satunya ambruk. Dan seperti Anda katakan tadi, ada 2 korban pekerja yang saat ini sudah dirawat karena memang untuk skala lukanya sendiri memang belum diketahui apakah luka ringan ataupun luka berat. Namun yang jelas dua orang korban tersebut merupakan pekerja yang sedang membangun proyek jembatan ini, namun ia terdampak ketika kemarin yang terjadi sekitar pukul 11:30 siang jembatan ini ambruk, Agung. Nah, seperti Anda katakan tadi juga, sebenarnya hingga saat ini proyek ini dihentikan dan masih belum diketahui kapan akan dilanjutkan karena kasus kecelakaan jembatan ini masih didalami oleh Polres Metro Bekasi, Agung. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Tampaknya memang perlu identifikasi lebih lanjut begitu ya. Mengapa penopang ini tidak kuat menahan beban? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau standar atau tidak pengerjaannya? Gitu. Terima kasih Rio atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Rio. Berbicara soal jalan ini pemirsa ya, banyak hal yang tidak terduga yang dapat terjadi di jalanan ya. Demikian halnya juga dengan pelanggaran di jalanan yang ternyata masih banyak terjadi pelanggaran. Meski sudah banyak cara dilakukan seperti pemberlakuan tilang, tapi masih saja ada pelanggaran yang dilakukan. Kira-kira mengapa kemudian pelanggaran di jalan ini masih terjadi? Berikut laporannya dalam suplemen khusus Kacamata Opa, obrolan pagi. Lama-lama jadi kebiasaan. Tampaknya ini adalah frasa yang tepat untuk menggambarkan perilaku pelanggar lalu lintas di Indonesia. Dimulai dengan tidak menggunakan helm, lalu berkendara tanpa SIM, kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan ugal-ugalan yang kemudian turut membahayakan para pengendara lainnya. Kita yang mau negur malah takut dipukul. Ya, meski tahu ada pengendara lain yang melanggar lalu lintas, ada baiknya kamu berhati-hati saat menegur. Karena dalam beberapa kasus, si penegur justru mendapat amukan massa. Sedih ya. Tahukah Anda, sampai dengan tahun 2022 lalu terdapat setidaknya 109 titik mesin etle yang tersebar di seluruh jalanan di ibu kota Jakarta. Namun sampai dengan awal tahun ini di Telantas Polda Metro Jaya mencatat terdapat 12.000 pelanggaran lalu lintas setiap harinya dengan 800 surat tilang dikirim saban hari. Nah, kalau upaya penilangan dan mesin etle saja tidak membuat kita jerah, saya jadi penasaran apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat Indonesia gemar dan hobi sekali melanggar lalu lintas? Pernah nggak sih melihat ada pelanggaran di jalan gitu, Pak? Ya selama ini naik motor sih enjoy aja, enak kemana-mana. Saya selalu naik motor, alhamdulillah. Tapi kalau untuk pelanggaran ya sering juga, kadang-kadang nggak ada yang mau ngalah, ya begitulah. Tapi Pak sendiri pernah nggak melanggar lalu lintas gitu, Pak? Ya kalau kepepet banget sih kadang-kadang ngikut, bukan kalau sendiri nggak berani ngikut. Pernah melanggar lalu lintas nggak nih, Pak? Oh iya, pernah sekali. Waktu itu kita pas buru-buru. Ya, tapi seberapa sering intensitas melanggar lalu lintas nih kalau misalnya dalam sebulan? Ya kalau dihitung sih dibilang banyak nggak banyak. Ya antara 3-4 kali lah sebulan itu.
Masih penasaran dengan kelakuan pelanggar lalu lintas yang suka bikin geleng-geleng kepala? Saya pun memutuskan untuk bertanya langsung dengan pengamat transportasi, Yayat Supriyatna. Halo Pak Yayat, apa kabar Pak? Salam sehat ya Pak ya. Oke Pak, ini kan dapat kita lihat ya bahwa sampai dengan saat ini masyarakat di Indonesia khususnya DKI Jakarta itu masih terus melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah menurut Bapak selaku pengamat transportasi, hal apa saja sebenarnya menyebabkan masyarakat ini terus saja melakukan pelanggaran lalu lintas Pak? Kalau dari secara aturan, secara struktur udah bagus. Undang-undang lalu lintasnya ada, petugasnya ada, kelengkapan infrastrukturnya ada, persyaratan-persyaratan untuk mengendari kendaraan itu juga ada. Tapi pertanyaan itu tadi, mengapa orang berani tidak punya SIM membawa kendaraan? Karena aku yakin, sejelek-jeleknya nasib saya hari ini ditangkap polisi, masih bisa NPWP, nawar piro wani piro gitu kan. Kan sudah banyak ya hal yang dilakukan sebenarnya oleh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah dan juga polisi lalu lintas, mulai dari edukasi atau penyuluhan, kemudian juga operasi lalu lintas, penilangan, bahkan dengan menggunakan alat canggih seperti etle. Tapi tetap saja ada pelanggaran. Nah, menurut Pak Yayat sendiri, apakah sebenarnya sanksi ini masih kurang atau bagaimana? Kekuatan terbesar di suatu negara atau suatu pemerintahan itu, negara itu adalah aturan, struktur. Negara yang menetapkan aturan atau pemerintah yang menegakkan aturan, dan pemerintah juga yang menjalankan aturan itu supaya muncul tertib sosial. Jadi kerancuan aturan itulah yang membuat orang merasa bahwa ini bisa tidak jelas, dan ketidakjelasan itulah memberikan celah bagi masyarakat untuk memberikan 1001 alasan untuk melakukan pelanggaran, dan dia selalu merasa terjamin bahwa damai itu indah. Ya, jadi gitu deh. Pada intinya pelanggaran dilakukan bersama-sama bukan berarti pelanggaran tersebut dapat dibenarkan. Dan semoga dengan adanya informasi ini, masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta bisa semakin mawas diri dan bijaksana, dan sekaligus juga kita bisa turut mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di negara kita tercinta ini. Itu menurut kacamata Bella sih. Kalau menurut kacamata kamu gimana? Bang, antar depan dong. Mana? Tuh depan situ. Oke, jalan ya. Nggak usah, ada polisi ini ya. Iya bang, jalan dulu. Nah pemirsa berikutnya itu, tapi Bella jangan ditiru ya tadi ya, tetap harus pakai helm itu kemanapun dia, walaupun jauh deket. Jangan karena ada polisi doang pakai helm, tetap ya patuhi aturan lalu lintas. Tadi closing Bella jangan ditiru. Pemirsa berikutnya kita akan coba cek ini apa yang sedang menjadi trending topik di media sosial, khususnya di Instagram ya. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama rekan kerja ataupun dan kerabat nanti ya. Kita coba lihat, ada yang pertama, tagar kasih sayang mama. Tagar ini menjadi perbincangan karena menunjukkan kasih sayang ibu pada anak tak kenal syarat. Tampang dalam video ini ya, sang anak yang berpenampilan nyentrik ini sedang dibantu sang ibu membersihkan wajahnya. Melihat video ini, netizen kemudian berkomentar, rambutnya memang tajam tapi kasih sayang ibunya tidak pernah padam. Waduh, mengharukan sekali nih ya. Kita lihat ada tagar berikutnya, ada tagar motor trail. Nah, tagar ini menjadi perbincangan karena dalam video ini menunjukkan seorang anak kecil yang sedang bersiap akan berangkat mengaji. Uniknya nih, si gadis kecil ini berangkat mengaji menggunakan motor trail. Waduh, ini kecil-kecil ya. Kecil-kecil udah punya preferensi yang nggak biasa ya. Masa kecil yang bahagia ini, tapi tetap harus hati-hati ya. Berikutnya kita coba lihat tagar ketiga. Ini ada tagar kreatif tanpa batas. Video yang menunjukkan kreativitas peserta karnaval pada perayaan kemerdekaan Agustus lalu ini memang tidak biasa gitu ya pemirsa. Dengan menggunakan corong, pengeras suara yang disusun di atas ke atas gitu ya, ini peserta karnaval berhasil menarik perhatian. Waduh, namanya juga karnaval ya. Memang menjadi ajang adu kreativitas sampai harus jadi perhatian gitu. Tapi ngomong-ngomong, itu corong pengeras suara sebanyak itu ngumpulinnya gimana ya? Aduh, itu tadi pemirsa 3 tagar yang menjadi trending topik di media sosial, dan siapa tahu bisa jadi juga inspirasi Anda untuk membuka topik obrolan pagi bersama rekan dan juga kerabat nanti ya.
Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali dengan jumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda. Memasak menjadi mudah bersama dengan Endas. Resep-resep yang sederhana hingga yang berkualitas tinggi siap dibongkar secara lengkap lewat program Endas. Endas, Senin sampai Jumat di BTV. Tim BTV mendatangi warga daerah Jakarta Timur, memberikan hadiah yang penuh manfaat bagi pemirsa BTV. Kita langsung bantu untuk men-scan ulang biar ada channelnya BTV. Jangan lewatkan. Ketuk pintu setiap minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Deretan film televisi dihadirkan ke hadapan pemirsa hanya dalam satu kanal. Kita kapan nikahnya? Kan sejauh apa? Bahkan kamu udah menikah siri dengan dia. Lo jangan salah sangka gitu, kenapa sih? Karena kamu akan menjadi bagian keluarga sini. Kalau itu sih namanya paket hemat. Nah, itu yang saya cari, Jum. Jangan lewatkan Sinema Multivision hanya di BTV. Tanpa sejarah, kehidupan menjadi hampa. Tanpa masa lalu, masa depan pun menjadi fata morgana. Badai guntur atau disebut juga dengan badai petir adalah kondisi Asal-usul memberikan informasi yang akurat tentang sejarah, peristiwa, dan kejadian nyata tentang semua hal di dunia. Asal-usul Senin hingga Kamis pukul 19.30 serta Jumat hingga Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di BTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi pemirsa. Kita coba buka segmen 2 ini dengan informasi kuliner khususnya bagi Anda pecinta bakso gitu ya. Ada banyak sekarang jenis bakso, tetapi bakso yang satu ini begitu spesial karena ada bonusnya. Ada sumsum yang bisa diseruput gitu. Seperti apa lezatnya bakso sumsum ini? Kita lihat informasi berikut ini. Nikmat mana yang hendak engkau dustakan? Makan bakso sumsum dapat bonus pemandangan sawah hijau ditambah panorama gunung Penanggungan yang memikat mata. Wah, luar biasa. Nah, Anda yang penasaran bisa loh datang ke kedai bakso yang berada di Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Mojokerto, Jawa Timur. Selain sumsum, di sini juga menyediakan beragam olahan bakso. Seperti bakso ceria, bakso kasar, bakso tetelan kikilan, dan bakso tetelan babat. Kenikmatan rasanya membuat sajian satu ini diburu penggemarnya. Setiap hari pemilik kedai bakso ini bisa menjual hingga 400 porsi bakso loh. Sebelumnya saya kan tinggal di Surabaya dan saya kesini tuh kok kepo, kok ada bakso sumsum. Ternyata itu beda dari bakso-bakso yang lain. Setelah kayak rasanya ini gurih banget, Pak. Terus rasanya tuh benar-benar kayak sensasinya rasa sapinya itu kerasa. Terus kayak gajinya juga kerasa banget, apalagi kuahnya juga seperti itu. Dari daging, kemudian komponen-komponen itu kan banyak keluar dijual ke orang lain. Jadi pelan-pelan itu ya apa caranya komponen itu bisa dipakai sendiri. Termasuk karena sum itu sangat bagus untuk kecerdasan anak, juga kesehatan bagi orang tua. Dari Mojokerto itu hampir menyeluruh, kemudian Gresik, Sidoarjo, Surabaya, ada yang datang dari Jombang, Nganjuk, Bojonegoro. Nah, tak perlu merogoh kocek tinggi, bakso ini dibanderol Rp20.000 saja harganya. Cukup terjangkau bukan? Ahmad Supriyadi, Mojokerto, Jawa Timur. Waduh, rasanya tuh gimana gitu ya. Makan bakso, ada sumsumnya diseruput, plus pemandangannya indah. Ini
Mata dimanjakan, lidah juga dimanjakan. Tapi bicara soal rasa nih ya pemirsa, ini ada nuansa gelaran MotoGP 2023 di Mandalika yang juga sudah mulai terasa. Kenapa? Karena ternyata ada kapal pengangkut logistik untuk persiapan gelaran ini yang ternyata sudah tiba nih di Bandara Lombok sore kemarin. Nippon Cargo Airlines jenis Boeing 747-800F nomor penerbangan KZ6231 yang tiba di Bandara Lombok pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah ini membawa 111 ton logistik keperluan ajang MotoGP Mandalika 2023. Adu pacu sepeda motor super cepat ini rencananya akan digelar pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Rencananya hari ini dan besok akan ada pesawat kargo lain yang akan tiba di Bandara Lombok yang juga akan mengantarkan logistik MotoGP. Adapun terkait penerbangan tambahan atau extra flight di Bandara Lombok selama periode MotoGP 2023, hingga saat ini tercatat ada 44 penerbangan tambahan rute domestik yang diajukan oleh 4 maskapai. Mulai 13 hingga 16 Oktober 2023 mendatang, Bandara Lombok melakukan penyesuaian waktu operasional bandara menjadi 24 jam dari yang saat ini hanya 14 jam. Menggunakan penerbangan Nippon Cargo Airlines dengan jumlah tonase yang datang itu ada di angka 111 ton, yang mana isinya adalah kendaraannya dan juga spare part-nya. Ada berapa tahap kedatangannya nanti? Nanti akan ada 4 tahap, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5 dengan total tonasenya sebanyak 400 ton. Kendaraan sama spare part. Biasanya itu ada kendaraan, spare part juga bahan bakar. Total berapa ton ini? Sekitar 400. Pemirsa, para atlet Indonesia masih berjuang dalam gelaran Asian Games 2023. Ada yang sudah bertanding, tapi ada pula yang sedang bersiap bersaing mendapat medali emas. Nah, bicara medali emas, pemirsa, koleksi Indonesia disumbang salah satunya dari atlet sepeda BMX putri lewat pertandingan Motorrun 3. Amelia Nur Shiva berhasil meraih emas di ajang Asian Games 2023 lewat pertandingan Motorrun 3 pada Minggu 3 Oktober 2023. Dari kayuhan kaki lincah atlet sepeda BMX putri ini, lagu Indonesia Raya menggema di Hangzhou, China. Pada run pertama, Shiva mampu mencatatkan waktu 44,065 detik. Sedangkan di run kedua, atlet kelahiran Temanggung, Jawa Tengah ini tiba di garis finish dengan raihan waktu 43,290 detik. Dan di run terakhir, Shiva meraih catatan 43,918 detik. Dengan raihan ini, Shiva berhasil mengungguli sang tuan rumah Gu Kuan yang berada di posisi kedua. Bendera Indonesia juga berada di atas podium posisi ketiga berkat Jasmine Azahra Setiobudi yang pulang ke tanah air dengan membawa medali perunggu. Capaian ini merupakan emas perdana untuk cabang balap sepeda disiplin BMX di sepanjang pelaksanaan multi-event olahraga se-Asia tersebut. Sedangkan perunggu yang digait Jasmine menjadi perunggu kedua nomor BMX ini di sepanjang pelaksanaan Asian Games. Tim Liputan, B-Universe. Lantas siapakah sosok Amelia Nur Shiva, atlet BMX putri yang berhasil mengharumkan nama Republik Indonesia? Kita ngobrol aja langsung sama orangnya kalau gitu ya pemirsa. Halo, selamat pagi. Shiva, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau bangun pagi bergabung bersama kami di obrolan pagi nih. Shiva, selamat sebelumnya nih ya udah dapat medali emas. Gimana? Gimana rasanya berhasil bawa emas di Asian Games ini? Apa? Gimana rasanya ini berhasil mendapatkan emas di Asian Games? Happy pasti kan? Rasanya pasti bangga, tapi juga gak menyangka bisa dapat medali emas ini. Shiva sudah berapa kali menang dalam ajang kompetisi internasional? Kalau multi event baru pertama kali ini. Tapi Baru kalau kali ini. internasional untuk kelas Asia sudah. Oke, artinya sudah beberapa kali untuk kelas Asia begitu ya. Sejak kapan sih Shiva mulai tertarik dengan olahraga ekstrim ini? Iya. Karena kalau di Indonesia kan ada semacam stereotip gitu ya. Kalau yang main BMX biasanya anak-anak cowok gitu ya. Iya.
sejak umur 7 tahun. Oh, bahkan sejak lama ya, sejak masih belia gitu boleh dibilang ya. Siva awalnya ngeri gak sih main ini BMX ini? Enggak sih, soalnya pas itu sirkuitnya belum kayak ini, masih kecil-kecil. Oh, kalau lihat tracknya nih, kalau dari gambar-gambar yang tersedia ini yang tim redaksi Obrolan Pagi juga tampung, sirkuitnya juga lumayan terjal dan menegangkan. Saya aja sih yang lihat tegang gitu ya. Waktu Siva pertama awal terjun ke sini butuh waktu berapa lama untuk menyesuaikan diri waktu itu? Ke track ini? Iya. Lama ya? Untuk sampai ke Asian Games apa? Iya, untuk sampai ke Asian Games ini perlu latihan berapa lama? Kemarin 2 tahun. TC dari mulai 2021. 2 tahun ya untuk belajar sampai persiapan ke Asian Games dengan trek yang berliku-liku ini. Gimana tanggapan orang tua atau teman-teman ketika Siva ini akhirnya menang atau mendapatkan medali emas dalam ajang ini? Apa? Siva, gimana tanggapan orang tua dan juga teman-teman begitu Siva menang medali emas ini? Iya, seneng, bangga juga. Oke, Siva dalam juga cita-cita cita saya dari. Oke, dalam waktu dekat ada lomba lagi Siva di ajang apa ini yang rencananya akan diikuti? Belum tahu sih. Belum tahu. Terakhir Siva nih, harapan gitu untuk dunia olahraga BMX di tanah air seperti apa? Harapannya semoga Indonesia bisa mempunyai track supercross yang startnya 8 meter kayak di Eropa agar atlet-atlet Indonesia lebih bisa melawan atlet Eropa. Oke, mudah-mudahan Indonesia kalau begitu segera siap punya track sendiri, kemudian juga agar mewadahi atlet-atletnya, kemudian atlet-atletnya bisa siap untuk berkompetisi di kancah dunia lainnya, khususnya tadi seperti yang Siva mention begitu ya, melawan atlet dari Eropa. Terima kasih Siva sudah berkenan bergabung bersama kami di Obrolan Pagi. Kita ngobrol lagi lain waktu Siva ya. Sama-sama. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjutkan informasi ini, kita akan coba ajak Anda untuk melihat update perolehan sementara klasemen Asian Games 2022 ini ya. Kita coba lihat. Per Rabu pukul 6 pagi ini update perolehan medali di Asian Games masih dimenangi oleh Cina dengan perolehan 161 medali emas, 90 perak dan 46 perunggu. Predikat kedua ditempati Jepang dengan 33 emas, 47 perak dan 50 perunggu. Sementara di bawahnya ada Korea Selatan yang berhasil meraih 32 emas, 42 perak dan 65 perunggu. Nah, kalau kita lihat nih, Indonesia ini masih berada di posisi ke-13. Indonesia masih ada di posisi ke-13 dengan perolehan 6 emas, 3 perak dan 13 perunggu. Posisi Indonesia ini terancam disusul Kazakhstan yang saat ini berhasil meraih 5 emas, 10 perak dan 32 perunggu.
Oke, ada di urutan ke-13 dari total 35 negara yang turut berpartisipasi di ajang Asian Games 2022 ini. Cukup membanggakan lah ya. Ada di posisi yang lumayan bagus nih. Kita tinggal lihat nanti perolehan-perolehan lainnya akan seperti apa. Tetapi kira-kira bisa nggak masuk nanti ke 10 besar? Kita ke informasi lain kalau gitu pemirsa. Ngomong-ngomong soal prestasi nih ya, punya bisnis sampingan yang bisa hasilkan cuan lebih, ini juga menjadi sebuah prestasi. Seperti mama-mama muda yang mengolah kain perca jadi kerajinan bernilai. Aduh, seperti apa ya? Berikut informasi selengkapnya. Mahmud alias mama-mama muda ini bukan lagi arisan loh ya, tapi lagi bikin kerajinan dari kain perca. Pagi-pagi kreativitas sudah tersalurkan saja nih. Nah pemirsa, perkenalkan mama muda ini tergabung dalam Asosiasi Eco Printer Indonesia Jawa Timur. Jadi jangan heran kalau mereka ini kerap gelar pelatihan kerajinan tangan pada ibu rumah tangga di Surabaya. Salah satu kerajinan yang dibuat yaitu kalung etnik berbahan daur ulang dari kain perca. Cantik-cantik ya. Dalam pembuatannya, kain perca dipotong sesuai pola, lalu tempel pada kertas. Agar kalung terlihat estetik, jangan lupa ditambah aksesoris lain. Adanya pelatihan ini diharapkan ibu rumah tangga bisa mendapat penghasilan tambahan serta mengurangi sampah di sekitar. Harapan kami satu yaitu dari menambah penghasilan ibu-ibu yang punya waktu-waktu luang. Kedua kita berusaha untuk mengurangi sisa-sisa perca kain itu. Kita berusaha untuk memanfaatkan sekecil apapun itu sampah, tapi menjadikan suatu karya yang bisa jadi produk dan bisa kita jual menghasilkan pendapatan. Ikut pelatihan membuat kalung etnik dari kain perca. Kepingin lah memakai kalung yang matching gitu dengan bisa bikin sendiri kan bagus. Insya Allah nanti bisa dijual. Kalung etnik ini dijual mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung bentuk dan ukurannya. Selain pelatihan membuat kalung etnik, mama muda ini juga diajarkan membuat gantungan kunci berbahan benang wol. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda. Memasak menjadi mudah bersama dengan Enders. Resep-resep yang sederhana hingga yang berkualitas tinggi siap dibongkar secara lengkap lewat program Enders. Enders, Senin sampai Jumat di BTV. Tim BTV mendatangi warga daerah Jakarta Timur, memberikan hadiah yang penuh manfaat bagi pemirsa BTV. Kita langsung bantu untuk men-scan ulang biar ada channelnya BTV. Jangan lewatkan. Ketuk pintu setiap minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Deretan film televisi dihadirkan ke hadapan pemirsa hanya dalam satu kanal. Kita kapan nikahnya? Kan jawab apa? Bahkan kamu udah menikah siri dengan dia. Lo jangan salah sangka gitu, kenapa sih? Karena kamu akan menjadi bagian keluarga sini. Kalau itu sih namanya paket hemat. Nah, itu yang saya cari, Jum. Jangan lewatkan Sinema Multivision hanya di BTV. Tanpa sejarah, kehidupan menjadi hampa. Tanpa masa lalu, masa depan pun menjadi fatamorgana. Badai guntur atau disebut juga dengan badai petir adalah kondisi asal-usul memberikan informasi yang akurat tentang sejarah, peristiwa, dan kejadian nyata tentang semua hal di dunia. Asal-usul Senin hingga Kamis pukul 19.30 serta Jumat hingga Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di BTV.
rangkaian informasi terupdate. Sesosok mayat pria tergeletak bersimbah darah di Jalan Kesatrian. Berjalannya sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selanjutnya ada seorang bayi yang baru berumur 4 bulan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabar terkini disajikan untuk menemani kesibukan di siang hari. Kembali istana berkebaya yang digelar di halaman Istana Merdeka. Berita 1 siang setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Menemani waktu sore Anda dengan berita-berita faktual dan terupdate. Gunung Bromo kembali terjadi. Api membakar. Saya kira memang ini cukup mengkhawatirkan. Dilengkapi dengan dialog bersama para pakar, membuat sore Anda lebih sempurna. Dalam proses sidang itu nanti akan Berita 1 sore hari ini. Berita 1 sore selengkapnya di BTV, bersatu menginspirasi. Jangan lewatkan Berita 1 sore setiap hari jam 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di PTV. Kami hadir untuk menjadi yang pertama dan yang utama. Pro kontra timbul di balik wacana dari Menteri Komunikasi dan Informasi. Penasihat hukum dari saudara WG menyampaikan bahwa dengan kualitas berita yang unggul dan juga kecepatan informasi terdepan. 11 orang saksi telah dimintai keterangan. Berita 1 utama selengkapnya di TV, bersatu menginspirasi. Berita 1 utama Senin hingga Kamis jam 17 waktu Indonesia Barat di PTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Pemirsa, plastik salah satu jenis sampah yang sangat sulit terurai dalam tanah gitu ya. Bahkan keberadaan sampah plastik ini tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tapi juga sebagai media penyebar berbagai macam penyakit. Di Lombok nih ada sekelompok ibu-ibu bersatu padu menyulap plastik menjadi barang bernilai ekonomi tinggi. Waduh, seperti apa ya? Kita simak laporan yang berikut ini. Plastik, aduh, plastik emang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya rasanya. Tapi plastik juga telah jadi salah satu sumber masalah di muka bumi. Namun bagi ibu-ibu dari kelompok Bina Tenun Lombok, plastik ini justru menjadi sumber inspirasi. Ya, jika biasanya bahan baku tenun adalah benang kapas. Kali ini, para ibu di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memanfaatkan plastik sebagai bahan tenun. Saya terinspirasi karena melihat sampah kresek ini yang nggak ada nilai jualnya sama sekali. Semakin banyak sampah kresek yang terbuang dalam keadaan bersih sebenarnya. Makanya saya melihat peluang ini untuk memanfaatkan menjadi produk yang ada nilai jualnya. Untuk mengolah plastik menjadi tenun, plastik dibersihkan terlebih dulu. Kemudian dipotong memanjang sekitar 1 cm secara manual. Plastik kemudian dirangkai menjadi pengganti benang. Meski sempat alami kesulitan, penenun tak lantas menyerah begitu saja. Berbekal pengalaman turun-temurun, percobaan demi percobaan pun terus dilakukan hingga menemukan cara tepat mengolah plastik menjadi produk tenun berkualitas tinggi. Kita buat dompet, ada sarung bantal, sama ada taplak meja. Ini pemasarannya masih secara mandiri. Jadi ada wisatawan mancanegara gitu yang hadir, mereka langsung ngambil barang kita baru dibawa ke daerahnya masing-masing, negaranya masing-masing. Negaranya masing-masing. Dari mana aja? Itu kita dari Belanda, dari Australia. Kebanyakan bule-bule Eropa, ini sampai 500.000 karena dia nggak hanya satu untuk dirinya sendiri, dia bawa untuk oleh-oleh buat teman-temannya di sana. Karena kalau orang bule itu kan seneng banget recycle ya, apalagi tahu ini dari sampah plastik, dia sangat tertarik, excited. Satu orang penenun mampu menghasilkan 2 hingga 3 lembar tenun dari 30 lembar plastik kresek. Dengan harga mulai dari Rp100 hingga Rp175.000 per lembar, tergantung panjang dan lembar tenun. Lembaran tenun selanjutnya, benang plastik dirajut menjadi berbagai kerajinan, mulai tas, sarung bantal, dan taplak meja. Satu produk jadi nih dijual mulai harga Rp50.000, sehingga dalam 1 minggu, masing-masing anggota dapat mengantongi penghasilan sebesar Rp240.000. Wah, lumayan juga ya.
Muhammad Awaludin, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ibu-ibunya jadi produktif, kemudian plastik yang awalnya bisa dilihat sebagai tidak memiliki nilai jual justru kemudian bernilai tinggi setelah menjadi karya seni gitu ya. Ngomong-ngomong di pemirsa, udah mau jam 8, udah pada sarapan belum? Kalau belum, ayo sarapan. Setelah itu mungkin kita bisa tutup dengan secangkir kopi. Nah, tapi ada kopi yang satu ini nih memiliki keunikan tersendiri, tapi uniknya kayak gimana? Coba kita lihat informasi selengkapnya. Pagi-pagi udah pada ngopi belum? Ayo, buruan ngopi biar mata melek. Zaman now kebiasaan ngopi udah jadi gaya hidup ya. Jadi jangan heran kalau melihat kedai kopi menjamur di tanah air. Sekilas kopi yang satu ini juga tampak biasa aja. Padahal berbeda loh, karena terdapat tambahan jeruk kunci khas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nama bekennya sih Kofit alias kopi jeruk kunci. Bahannya terdiri dari biji kopi, buah jeruk kunci, dan air gula. Cara bikinnya juga gak sulit kok. Biji kopi dihaluskan dengan mesin terlebih dulu. Lalu, bubuk kopi dimasukkan ke dalam mesin untuk dicampur dengan air. Baru deh racik, campur air perasan jeruk kunci, kopi, dan gula. Jangan lupa tambahkan es batu. Kocok. Lalu sajikan deh. Kelihatannya nikmat ya. Oke, pemirsa, sambil ngopi kita coba cek ya kalau gitu kondisi arus lalu lintas pagi ini. Siapa tahu ini bisa jadi guidance buat Anda yang berencana bepergian. Kita sudah terhubung dengan tim NTMC Polri, ada Brigadir Medina yang saat ini berada di Jalan Dewi Sartika, kawasan Jakarta Timur. Brigadir Medina, tampaknya sudah ramai ya arus lalu lintas pagi ini di sana. Tapi sebetulnya gimana kondisi lalu lintas pagi ini di kawasan Dewi Sartika tempat Anda berada? Ya, terima kasih rekan Agung dan juga selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah situasi arus lintas terkini langsung dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda, arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, yakni dari arah Cawang ataupun Kampung Melayu yang akan mengarah ke PGC Silitan ataupun berbelok kanan ke arah Kalibata pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kepadatan terjadi menjelang traffic light kurang lebih 300 meter ke belakang, selepasnya kendaraan melaju dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dengan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Cilitan atau Kramat Jati yang akan mengarah ke Cawang ataupun berbelok kiri ke arah Kalibata, pada pagi hari ini juga sudah terjadi peningkatan volume arus kendaraan, di mana perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Dan juga kepadatan kendaraan terjadi dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Cawang ataupun yang akan berbelok ke arah Cilitan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light dan juga mematuhi arahan serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang melewat kawasan ini agar selalu berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan Anda karena masih sering dijumpai angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan penumpang yang menjadikan salah satu faktor ketersendatan yang harus Anda antisipasi. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 136 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 9 luka berat dan 177 luka ringan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Silakan kembali ke rekan Agung di studio.
Baik, terima kasih Brigadir Maidan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Nah, pemirsa, informasi pantauan arus lalu lintas tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di obrolan pagi hari ini. Jangan lupa nih untuk follow akun media sosial BTV, baik itu dari Instagram, kemudian ya Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Akhir kata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Haryasa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di BTV Bersatu Menginspirasi.